Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana rencana sebelumnya, hari ini alhamdulillah kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhat, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain Pak Yasin yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah dalam pertemuan lebih dari 1 jam kita bicara dari mulai Mas Farhat disusul dengan teman-teman yang lain, kemudian ditanggapi oleh kami, lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhat ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota. Kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu. Kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan, yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya
siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial, cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim, ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi, ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada Mas Farhad. Monggo Mas Farhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Gusipul, dan jajaran, teman-teman yang tetap setia pembela kaum ulama, dan teman-teman dan beberapa orang donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang sebenarnya ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah apa itu golden time istilah Pak Menteri tadi ya, masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran itu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya udah di tangan Pak Menteri gitu. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu Pak Mali kalau untuk tidak didengarkan gitu. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Ya mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi nanti kan ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut dari ya. Yang mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri, mudah-mudahan kita buat yayasan sendirilah juga. Yayasan Farhad, yayasan yang penuh perhatian. Dan boleh, dan itu boleh. Itu boleh, tinggal ngajukan izin aja boleh. Itu karena sama-sama pakai sombong. Ya hari ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai bando Pak Menteri, pakai baju kaos, tapi hari ini saya pakai kopiah karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah gitu. Tapi nggak janjian loh. Jadi terima kasih. Ya, Agus selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Agus senang ya. Sarangnya Indonesia, Agus senang gitu. Jadi terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Teman-teman udah dengar, jadi hentikan lagi kita bully-bullyan dulu gitu. Yang penting fokus untuk kesehatannya Agus. Dan Agus jangan takut, uang itu banyak membantu Agus, bahkan lebih banyak lagi Agus yang membantu Agus ya. Yang penting Agus sehat. Jadi habis dari ini kita udah nggak ada agenda lain selain apa yang arahin Pak Menteri, tapi kita mau fokus untuk jadwal operasi ya. Terima kasih begitu. Ya. Pak Menteri, mungkin terkait pertemuan distro donasi tadi kan berarti ada poin-poin yang telah disepakati, mungkin apa saja nanti. Terus yang kedua mungkin ada rekomendasi terkait nanti kedepannya seperti apa? Ya nanti pada saatnya ya. Tapi yang penting hari ini Mas Farhad dan teman-teman ini mau duduk kembali. Itu yang penting. Itu mau duduk kembali membicarakan poin-poin penting ke depan yang bisa kita jadikan landasan bersama untuk membantu Mas Agus ini.
Itu dulu titik. Tapi memberikan solusi Solusi terbaiknya apa dari Pak Menteri? Kalau sudah Solusi terbaik. Yang ya kalau kita pertama tadi ya pengobatan untuk Mas Agus ini dulu prioritas ini. Beliau harus berhenti dari perdebatan yang tidak produktif, apalagi bertentangan dengan masalah yang harus segera diselesaikan, yaitu pengobatan Mas Agus Salim. Pengobatan dari mana uangnya nanti langsung menggunakan itu atau seperti apa? Ya nanti kita bicarakan lebih jauh. Soal itu dulu, tapi soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus Salim. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus Salim. Artinya akan diserahkan pada Agus nanti uang donasi itu atau seperti apa? Tergantung kesepakatan. Nanti tergantung kesepakatan, belum bisa kita sampaikan hari ini. Kita perlu mendengar dari Mas Densu dan Pak Novi. Tapi aturan sendiri dari Kemensos seperti apa mungkin prosedurnya? Uang itu akan diserahkan kepada siapa nantinya? Artinya kan ini nggak berkepanjangan terus mediasi ketemu lagi. Duh, bukan berkepanjangan sekali lagi ketemu, tidak akan berkepanjangan sekali lagi ketemu. Berarti semuanya akan dibarengin, Pak? Iya, harus duduk bareng, sebentar lagi harus duduk bareng, harus islah. Berarti agenda selanjutnya untuk pertemuan Agenda selanjutnya. Difasilitasi oleh Kemensos gitu, Bang? Iya, kita fasilitasi oleh Kemensos. Untuk Bang, apakah di Kemensos apa masih di Agus atau gimana ya, Nanti Bang? kita lihat tempatnya. Tapi ya sekarang masih di Novi ya uangnya? Ya belum, kan dengan Pak Novi sama Mas Densu kan kita sudah ketemu. Insya Allah beliau juga sama, niatnya juga sama. Insya Allah lah nanti mau duduk bersama. Kalau kita kembali ke niat awal, insya Allah semua mau duduk bersama. Tapi tadi Pak Menteri setuju nggak mungkin dengan permintaan pihak Agus atau kuasa hukumnya Bang Farhad? Apa mungkin keinginan dari Bang Farhad Abbas sendiri mengenai uang donasi itu? Ya itu nanti, tapi Mas Farhad tidak bicara lagi uang donasi. Bicaranya adalah intinya bahwa kita prioritas kepada Mas Agus Salim. Itu prioritasnya itu. Kemudian mungkin dari pihak donatur atau kuasa hukum donatur, apakah nantinya akan dilibatkan? Masalahnya kan uang donasi ini mengadakan polling ya, bahkan mau dimajukan ke pengadilan juga, itu apakah nantinya seperti apa nih? Ya nanti kita lihat lebih lanjut ya. Tentu mudah-mudahan ya pertemuan ini nanti menjadi pesan kepada para donatur juga. Mudah-mudahan kembali ke niat semula. Saya yakin para donatur itu juga tulus semua, tulus dan spontan. Ketika Mas Densu atau mendengar pengumuman ada pengumpulan uang untuk penguatan Mas Agus Salim, secara spontan itu mereka membantu untuk keperluan Mas Agus Salim. Jadi harus kembali ke situ. Dari Pak Menteri sendiri mungkin ada pesan nggak sih mungkin agar hal ini nggak terjadi lagi ke depannya mungkin? Kisah kepanjangan soal donasi mungkin hampir 3 bulan lebih ya. Iya, maka itu ini kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh artinya ada laporannya nanti? Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang Ya sudah jelas kan. Artinya siap nggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti? Ya gini nih, kalian ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri udah mau isi
isi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya kan tuh Agus. Iya. Yang masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan ini niat awalnya. Dari awal juga Novi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya kan bisa kerja lagi, mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik Ya. atau mungkin dia bahkan Novi itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan bisa mengalir penghasilan buat dia. Dari awal ngomong begitu, bukan kita mau menguasai uang itu, enggak gitu, malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya, tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu nanti ada yang panas banget. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai nih. Gitu. Ketemu Pak Menteri ini doain urut gara-gara pakai kopiah gitu. Mudah-mudahan saya pakai kopiah terus nih Pak. Jadi udah ya, jelas ya. Kapan akan kedua belah pihak ditemukan, mungkin minggu-minggu ini atau berapa lama lagi Pak Menteri? Tergantung Pak Andi nanti waktunya secepatnya lah, kita harapkan secepatnya biar selesai secepatnya pula. Enggak, insya Allah. Apakah terbuka, Pak? Sebelum akhir tahun atau gimana? Kalau Mas Densu bisa besok juga boleh. Kalau Mas Densu bisa ya Mas Novi besok saya juga mau. Atau nanti malam ngopi. Gantung aja. Kalau saya Ini kabinet Prabowo ini kalau bisa makin cepat makin bagus. Berarti tergantung dari pihak Novi dari ya siapa? nanti kita hubungi lagi ya, termasuk beliau juga kan, beliau juga banyak urusan. Tapi kami prinsipnya secepatnya. Kapan Pak Andi? Saya silakan nanti. Kapan lanjut rencananya? Kita agendakan secepatnya. Nah, akan terbuka ya Pak Agus. Pertemuannya akan terbuka. Ya terbuka, ya tertutup dulu, setelah itu terbuka. Lalu begitu kan? Tapi nanti ada yang WO lagi. Nah, mudah-mudahan enggak. Insya Allah. Sekarang yang penting Mas Agus ini ya, Mas Agus. Jadi supaya publik juga tidak salah paham, semua tidak salah paham. Jadi untuk baik untuk semua. Ya cukup ya, saya kira ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Gus. Ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Mas Agus, terima kasih ya. Terima kasih. Mas Agus. Minum. Mas Agus. Dikit semangat. Sosial ya guys, kita nantikan. Yuk, teman-teman. Silakan yang momennya. Iya. Oke, Agus. Mas Agus, seperti apa tadi pertemuan dengan Pak Menteri? Mas Agus, pendapatnya gimana? Yang keras Pak Agus. Seneng banget katanya. Senang dengan Pak Menteri, tapi dengan poin-poin dari penjelasan Pak Menteri gimana? Puas nggak?
apa yang menurut Agus puas? Ya nanti kita lihat aja prosesnya. Ya doain aja yang terbaik banyak. Kita lihat prosesnya aja nanti. Siap. Yang kemarin sempat dipakai untuk tidak berhubungan sebagai pengobatan, kiranya apakah itu juga akan dilaporkan mungkin dari pihak Agus seperti itu? Ya nanti itu dari proses gimana soalnya itu belum bisa saya jawab. Tapi Agus bersedia, artinya siap apabila artinya menggunakan uang donasi harus melaporkan nih kepada Kemensos sendiri. Siap. Itu tidak perlu hukumnya gimana nanti setelah dari Pak Kemensos yang sudah dibicarakan. Agus ada rasa kecewa atau gimana? Mungkin tadi kan katanya happy, mungkin ada sedikit kecewa terkait pertemuan tadi. Enggak ada rasa kecewa. Berarti Agus bisa dibilang happy hari ini, happy ya pertemuan hari ini. Iya, happy. Tapi mungkin terkait pertemuan hari ini seperti apa komentarnya? Kalau saya lihat ya ini sesuatu yang positif ya. Bapak Mensos ini bersifat memfasilitasi untuk menjadi mediator agar supaya terjadi damai atau islah dari kedua belah pihak. Karena kan yang ada ini selama ini yang datang ini selalu memperkeruh ya. Makanya nggak heran kalau teman-teman lihat Novi itu udah berapa kali ganti lawyer ya di situ. Nah bisa dilihat dari pihak Agus ini lawyernya selalu konsisten. Dari awal adalah Bang Farhad Abbas, ditambah dengan saya sendiri dari LQ, dan orang-orang juga berpendapat kalau Alvin Lim dari LQ udah turun, berarti ini dalam waktu dekat pasti selesai. Situ. Mungkin langkah selanjutnya kemarin kan akan mediasi dengan Novi, kiranya apa sih persiapannya yang sudah disiapkan oleh pihak sendiri? Kalau dari kita sih lebih istilahnya melihat apa yang ditawarkan dari Novi aja. Kita nggak ada terlalu banyak demand. Kalau teman-teman lihat dari perdamaian yang sebelumnya pun, Bang Farhad pun menyetujui apa yang pihak Novi sudah bikin di situ. Tapi pihak Novi sendiri yang walk out. Ya, jadi kalau dilihat kita nggak banyak demand sih dari apa yang kita inginkan. Dan mungkin teman-teman belum tahu, kemarin saya sudah melayangkan somasi kepada Novi dan kepada Denny Sumargo untuk segera mencapai mediasi atau pemufakatan. Jika tidak, maka kami akan membuat laporan polisi yang kedua dari LQ kali ini, bukan dari Bang Farhad, dan ini bukan tentang uang, tapi tentang perang melawan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak beredar di media-media sosial konten-konten yang menghina bukan hanya Agus ya, tapi menghina orang buta gitu. Kadang-kadang di situ dia nggak tulis namanya Agus, tapi foto serupa Agus pakai kacamata, pakai perban dua di matanya, joget-joget kayak begitu, dan itu saya rasa sangat tidak sesuai dengan etika masyarakat Indonesia ya. Apalagi yang diejek itu adalah disabilitas. Dan setelah somasi kedua, bukan hanya Novi yang saya akan laporkan, tetapi panglima-panglima cyber mereka ya. Jadi ada panglima-panglima cyber yang kerap kali mengujarkan kebencian seperti Koko Hiro Cimot. Itu setiap lawyer saya ada 100 lawyer. Jadi saya siap bagi mereka yang mau mengejek disabilitas, setiap lawyer saya satu akan laporin 1 orang. Di situ ya. Jadi ini adalah perang melawan para penghujat kebencian terhadap disabilitas. Apalagi kemarin adalah Hari Disabilitas, teman-teman ya. Jadi kita harus menghargai disabilitas. Orang seperti Agus ini dia nggak bisa balas, dia nggak bisa tahu dirinya itu dihina sama orang. Ya, tapi kita masa sih kita yang normal menghina orang yang buta gitu? Saya rasa itu nggak ada dignity-nya di situ. Bang, kenapa menggunakan pasal tersebut yang kalau diperlukan itu dari netizen semuanya? Kenapa saya mungkin yang Agus ini laporkan. Jadi bukan hanya Novi aja yang saya laporkan, ya, bukan hanya Novi yang saya laporkan. Novi saya laporkan karena dia ada podcast dan dia ada beberapa video yang dia ujarkan
menghasut agar orang-orang itu membenci Agus. Contohnya dia bilang Agus menerima 1,5 miliar. Sampai saat ini Agus tidak pernah menikmati 1,5 miliar. Tapi judul gede-gede Agus menerima 1,5 miliar. Terus dia bilang Agus menyalahgunakan uang 1,5 miliar tersebut untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Itu yang nanti kami minta dia buktikan di kepolisian. Bisa nggak dia membuktikan uang itu digunakan untuk A, B, C, D, E? Nggak bisa, dia cuma bilang katanya. Ya, kedua yang dia lakukan juga mungkin teman-teman perlu melihat berita yang ada tentang Novi. Jadi kalian harus tahu siapa ini Novi. Ya, tahun 2023 di bulan Agustus, Barreskrim itu menggerebek kantornya dia, yayasan dia dengan dugaan TPPO. Dan ini saya sedang berkoordinasi dengan Mabes Polri. Ya, jadi Novi yang kalian anggap sebagai yayasan membuat ODGJ di situ yang dimana ada bayi-bayinya itu nggak jelas ini apakah dijual atau gimana. Nah, inilah yang sedang diselidiki oleh Mabes Polri, dan saya LQ Indonesia Law Firm kami komit untuk membuka siapa ini serigala dalam berbulu domba. Jadi ini dua hal yang terpisah ya teman-teman ya, antara apa yang Novi lakukan dengan TPPO-nya dia di yayasan ODGJ dia. Teman-teman bisa lihat lah beritanya itu viral kok, itu di tahun 2023 Agustus. Wali Kota Tangerang sendiri Arief Firmansyah bilang diduga TPPO dia bersama dengan Mabes Polri menggerebek kantor Novi dan mengambil paksa bayi. Bang, oke bang, ini kan kasus lainnya bang ya. Betul. Gak usah disangkut pautin dengan Agus gitu bang. Kita Bagus saja bang. Gitu, betul. Iya bang. Ya. Gak apa-apa, saya kan cuma kasih tahu bahwa peperangan ini adalah peperangan Agus lawan Novi. Ya toh, Novi selama ini membongkar katanya jelek-jelekin Agus seperti begini-begini, ya kan? Saya sebagai kuasa hukumnya juga minta media lakukan hal yang sama. Siapa itu Novi gitu loh, jangan cuma Agusnya doang. Selama ini kan Agus dibilang Agus jahat, Agus disiram air keras karena dia sifatnya nggak bagus gitu kan. Saya cuma mau bilang setiap orang itu sama, ada boroknya gitu loh. Ya, Agus, lanjut silakan. Ya, Agus mungkin gimana nih persiapannya nanti akan bertemu dengan Novi dan Densu sendiri nih Gus? Kita lihat prosesnya gimana Agus kelihatan sekarang lebih tenang hari-hari sebelumnya Agus ya. Mungkin apa Gus yang membuat mungkin Agus sekarang lebih tenang, lebih banyak diam, apa Gus yang sedang dipikirkan atau seperti apa sih Gus? tenang lagi sih. Tadi kita dengar penjelasan dari Bapak Menteri, alhamdulillah semoga tercapai apa yang Berarti memang apa yang disampaikan Pak Menteri sesuai dengan apa yang Agus inginkan atau seperti apa? Iya. Bagusnya udah lelah ya. Oh iya. Mungkin apakah Teman-teman kalau mau acara di luar lagi ya. Pak Menteri ada acara lagi. Kita pindah ke lobby tengah aja. Ya, tengah aja. Yuk, kalau mau ini.